Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adinda Sabila. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai penggunaan media pembelajaran sebagai bahan untuk mengajar. Nah, berikut sedikit penjelasan mengenai penggunaan media pembelajaran ini. Sepertinya teman-teman sudah tidak asing dengan permainan ini. Yap, benar. Ini adalah permainan ular tangga, yang mana ular tangga merupakan permainan papan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, ular tangga ini terdiri dari beberapa angka-angka yang mana dari 1 sampai 100. Dan kemudian pada titik-titik tertentu terdapat ular dan tangga, yang mana ketika kita mendapati kepala, kita akan turun sampai pada ekor ular tersebut. Nah, tapi kalau kita mendapati tangga, maka kita akan naik ke ujung tangganya tersebut. Nah, pada kali ini akan sedikit berbeda dengan permainan ular tangga biasanya. Pada kali ini, ular tangga ini akan dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, apakah bisa? Tentu bisa. Pada permainan ular tangga kali ini, yang digunakan sebagai media pembelajaran yaitu ular tangga akan kita jadikan sebagai kuis, yang mana nanti setiap permainannya setiap bertambah angka atau setelah melempar dadu, alat penggeraknya dijalankan sesuai dengan dadu yang sudah muncul. Kemudian setelah itu akan ada kuis di setiap angkanya. Untuk penggunaan media pembelajaran ini, hal yang harus disiapkan yang pertama tentu yaitu permainan ular tangganya. Kemudian yang kedua, kita harus menetapkan materi apa yang akan kita gunakan untuk permainan ini. Nah, di sini kita akan mengambil contoh permainan kuis untuk pelajaran fikih kelas 5 MI. Nah, di sini kita akan mencari buku mengenai fikih sesuai dengan kurikulumnya, yaitu kelas 5, yang mana ini kita cari pada halaman pustaka Pendis, yang mana halaman ini sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi buku-buku di sini merupakan buku yang sudah update dan memang digunakan sebagai media pembelajaran pada saat ini. Setelah kita menemukan buku yang akan kita gunakan sebagai modal untuk kuis ini, selanjutnya yang kita lakukan yaitu mendownload buku ini. Tujuannya yaitu untuk mempermudah kita dalam membuat kuis dan tentunya sesuai dengan kurikulum saat ini. Setelah kita menemukan buku atau sudah mendownload buku, hal yang selanjutnya yaitu kita akan memilih materi mana yang akan kita jadikan sebagai kuis. Jadi dalam kuis ini bisa sekaligus menggunakan 4 materi atau sebagainya, tapi juga bisa untuk 1 materi. Nah, di sini kita akan mencoba membuat kuis untuk 1 materi saja, yaitu materi bab zakat.
setelah kita menemukan materi yang akan kita jadikan kuis, kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang digunakan sebagai kuis ini. Kemudian pada permainan ular tangga yang dijadikan sebagai media pembelajaran ini juga memiliki peraturan-peraturan khusus. Permainan ular tangga ini dimainkan seperti permainan ular tangga biasanya, namun terdapat beberapa persyaratan khusus atau syarat khusus, yaitu karena ini dijadikan sebagai kuis, maka ketika setelah menambah poin atau berjalan dan tidak bisa menjawab soal, maka pemain akan mundur 3 langkah. Namun ketika pemain benar dalam menjawab, maka akan tetap berada pada tempatnya. Nah, kemudian terdapat skor-skor yang menjadi nilai akhirnya, di mana semakin cepat yang sampai pada finish, maka akan menang atau mendapat nilai yang lebih besar, yaitu yang pertama akan mendapat skor 95, yang kedua 90, yang ketiga 85, dan yang terakhir 80. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan ular tangga sebagai media pembelajaran. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.